Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Abror, NIM 22102-20008. Baik, di sini saya akan membuat tugas video yang bermata kuliah Sosiologi Hukum dan dosen pengampunya Bapak Nasruddin Halil Harahap, MH. Oke, yang pertama saya akan membahas A. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Baitul Mal wal Tamwil atau BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Hal ini sejajar dengan pendapat yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono yang mendefinisikan BMT ke dalam dua fungsi utama. Yang pertama, Bait al-Mal, lembaga yang mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Kedua, Bait at-Tamwil, lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Saifuddin Ar-Rasyid mendefinisikan Baitul Mal wat Tamwil atau BMT sebagai kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Muhammad Amin Aziz memberikan pengertian BMT yang lebih mudah untuk dipahami. BMT atau Baitul Mal wat Tamwil atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan yang mikro beroperasi dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah dan memiliki fungsi sosial dan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan. B. Sejarah Baitul Mal Tamwil. Dunia telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut. Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari sistem ekonomi kapitalis, sedangkan sistem ekonomi sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur, serta negara Cina dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dalam perjalanannya, dua sistem ekonomi tersebut jatuh bangun. Sistem kapitalis yang berorientasi pada pasar sempat hilang pamornya setelah terjadi hyperinflation di Eropa tahun 1923 dan masa depresi 1929 sampai 1900 di Amerika. Kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang dikembangkannya. Momentum ini digunakan oleh Keynesian untuk menerapkan sistem ekonomi alternatif yang telah berkembang. Ideologinya dipelopori oleh Karl Marx. Sistem ini berupaya menghilangkan perbedaan pemodal dari kaum buruh dengan sistem ekonomi tersentral, di mana negara memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian. Tetapi dalam perjalanannya, sistem ini pun tidak dapat mencarikan jalan keluar guna mensejahterakan masyarakat dunia, sehingga pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an hancurlah sistem ekonomi tersebut, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan terpecahnya negara Uni Soviet menjadi beberapa bagian. Awal tahun 1970-an dunia seakan hanya memiliki satu sistem ekonomi, yaitu ekonomi orientasi pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama. Negara-negara sosialis bergerak searah dengan tren yang ada sehingga muncullah istilah neososialis yang sesungguhnya adalah modifikasi sistem sosialis dan perubahannya ke arah sistem mekanisme pasar. Tetapi walaupun modifikasi sistem ekonomi pasar
dan neososialis yang dijalankan pasca Perang Dunia Kedua menuju ke arah dualisme sistem ekonomi, tetap belum mampu untuk mencari solusi dari krisis dan problematika ekonomi dunia, diantaranya inflasi, krisis moneter internasional, problematika pangan, problematika hutang negara berkembang, dan lain-lain. Peran zakat dan wakaf dalam BMT. Pengertian zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dalam Al-Quran, zaka adalah suci dari dosa. Sedangkan dalam kitab hukum Islam, zakat diartikan dengan tumbuh, suci, berkembang, serta berkah. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh atau numau dan bertambah atau ziyada. Jika diucapkan zakat al-ja artinya tanaman itu tumbuh dan berkembang. Jika diucapkan zakat al-nafakah artinya nakab tumbuh dan bertambah jika diberkati. Zakat menurut istilah sudah maklum, yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada mustahiknya. Maka ketika ayat Al-Quran atau Al-Hadis menggunakan kata zakat yang kaitannya dan pengeluaran harta, maksudnya hanya satu dan tidak ada yang lainnya, yaitu dengan zakat tarif tersebut. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Pengertian wakaf secara bahasa ialah kata al-wakaf berarti al-habsu atau menahan, atau al-ma'nu atau menahan. Kata al-wakaf merupakan nasdar dari kalimat waktu al-dabah wakfon yang bermakna habastuha fi sabilillah atau aku wakafkan di jalan Allah. Orang yang mewakafkan dinamakan wakif apabila ia menahan dari berjalan, sedangkan benda yang diwakafkan disebutkan mauquf. Bentuk jamak dari kata wakaf adalah auqaf. Wakaf artinya menahan, yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang diwakafkan itu, karena selain dari ia telah meninggalkan haknya atas bekas hartanya itu. Peruntukannya pun telah berbeda pula, yakni untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan umum. Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan yang baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Zakat adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan Islam. Maksud dari penjelasan di atas adalah pengalokasian zakat yang dikhususkan kepada 8 golongan penerima zakat dan peruntukannya tidak dibatasi pada satu hal komoditas saja. Ekonomi Islam mencoba untuk mewujudkan tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Penunjukan pemerintah atau pemimpin dan pejabat dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengurutan zakat pada umat muslim harus disertai dengan pengelolaan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan mengoptimalkan tujuan ekonomi, sosial, dan politik dalam zakat. Prinsip pengelolaan zakat yang setidaknya harus diikuti dan ditaati oleh pengelola zakat antara lain: yang pertama, prinsip keterbukaan; kedua, prinsip sukarela; ketiga, prinsip keterpaduan; keempat, prinsip profesionalisme; yang kelima, prinsip kemandirian; yang keenam, pengelolaan zakat; yang ketujuh, pengelolaan zakat. C. Pengaruh sinergi zakat dan wakaf terhadap atau BMT. Tantangan besar yang dihadapi tidak sekedar mengalokasikan anggaran, namun penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan memberikan hasil yang maksimal bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, RPJPN 2025-2045 mengajukan pertanyaan mendalam tentang peran zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Keduanya dianggap sebagai instrumen yang potensial, namun perlu ditinjau lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian Agama bekerja sama dengan Bappenas menggelar kegiatan Zakat Wakaf Infak Forum 2024. Kegiatan ini merupakan forum bersama Kementerian Agama dengan Bappenas yang dihadiri Basnas dan lembaga amil zakat dan berbagai pihak terkait. Forum yang diselenggarakan di gedung Bappenas membahas terkait pengaruh dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam mendukung pembangunan nasional dan SDGs.
terutama berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Baik, mungkin ini saja pembahasan video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.